Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Apa sih ketika orang-orang melakukan suatu tirakat? Entah itu tirakat puasa atau tirakat yang lainnya, cirinya seperti apa? Orang-orang yang melakukan suatu tirakat itu cenderung memiliki langkah yang tenang ketika dia mengambil suatu keputusan, ketika dia mengambil suatu langkah, ketika dia mengambil suatu tindakan. Kenapa dia bisa tenang? Karena olah kebatinan dia, olah rasa dia itu sudah terkontrol. Orang-orang yang berlaku tirakat tapi belum mendapatkan hal ini, maka sebaiknya saya sarankan teman-teman semua berlatih untuk meditasi. Meditasi yang pertama adalah menenangkan jiwa kita, menenangkan diri kita. Apapun yang kita pikirkan, biarkan dia mengalir dengan apa adanya. Jangan kita membatasi, baru meditasi sekali terus kita membayangkan berlaku ini, membayangkan hal seperti ini, membayangkan doa atau keinginan yang kita inginkan. Jangan seperti itu. Biarlah dia melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginannya dia. Kita berpikir misalnya ke arah masa lalu, ke arah masa depan, ke arah masa yang kita jalani sekarang. Biarkan kita lakukan tiap hari, sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama kita akan menjadi orang yang lebih tenang, orang yang lebih hebat. Karena pikiran-pikiran yang akan kita peroleh adalah pikiran yang menemukan sebuah titik fokus. Mungkin ini tidak bisa dijalankan selama misalnya sebulan 2 bulan. Bahkan ada orang yang bertahun-tahun baru bisa memperoleh titik ketenangan. Ini tergantung dari jiwa kita sendiri. Jiwa kita itu buruk atau baik, dalam artian kita di keseharian kita itu penuh dengan negative thinking atau penuh dengan positive thinking, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Ketika kita melakukan suatu meditasi dan ini berhasil, biasanya orang yang sering melakukan ini, pikirannya itu akan tajam, instingnya tajam, dan dia bahkan terkadang bisa melihat suatu hal yang di luar nalar kita. Ketika dia, kalau begini itu kemungkinan akan menjadi seperti ini. Si ini itu kurang baik misalnya. Si ini itu begini. Si ini auranya seperti ini. Maka olah batin yang seperti ini itu sebenarnya olah yang baik. Bahkan ini sering diajarkan oleh para nabi terdahulu, yaitu menenangkan diri, menyendiri, bertafakur, atau bermeditasi dalam bahasa sekarang. Nabi Muhammad itu pada waktu menjemput wahyu itu menenangkan diri di Gua Hira. Belum lagi Nabi Musa yang melakukan meditasi atau mengasingkan diri di Bukit Tursina. Belum lagi Nabi Nuh ketika membuat kapal, beliau mengasingkan diri untuk membuat suatu kapal. Bahkan Nabi Yunus mengasingkan diri di dalam perut ikan. Ini bukan mengasingkan diri, tapi dipaksa mengasingkan diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi Sunan Kalijaga disuruh mengasingkan diri oleh Sunan Bonang di pinggir kali, dan lain sebagainya. Apakah ini boleh? Apakah ini dianjurkan dalam Islam? Tergantung tujuan kita masing-masing. Selama kita melakukan suatu hal dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang masuk nalar, dengan tujuan yang tidak neko-neko, misalnya tujuan ingin suatu hal yang negatif misalnya, maka ini selama hal ini baik, itu sah-sah saja. Bahkan yang buruk sekalipun, seperti yang diucapkan oleh Ratu Kalinyamat ketika suaminya terbunuh. Beliau itu mengasingkan diri dengan tapa wudha atau melakukan puasa telanjang. Dan dia berkata tidak akan pernah meninggalkan tapanya sebelum bisa keramas Getihé Arya Penangsang. Ini maksudnya apa? Dia itu berkeyakinan
bahwa Arya Penangsang itu akan terbunuh atau akan meninggal karena dendam dia terhadap Arya Penangsang karena suaminya terbunuh ini menjadi suatu petunjuk, suatu bukti bahwa orang yang menenangkan diri, orang yang bertirakat, orang yang melakukan suatu tindakan di pengasingan itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut Ratu Kalinyamat itu sah-sah saja karena dia bukan yang membunuh, tapi Gusti Allah yang menjalankan suatu skenario untuk Arya Penangsang terbunuh. Tapi ini adalah bukti bahwa orang yang bertirakat itu kuat, lebih kuat dari orang yang berilmu manapun. Kita lihat sendiri Arya Penangsang itu kurang apa pada waktu itu. Dia adalah orang yang sakti mandraguna, tapi kalah dengan tirakatnya seorang wanita yang melakukan tirakat di pengasingan. Seperti itu teman-teman. Semoga kita bisa menjalankan suatu hal yang positif, terkabul apa yang kita hajatkan, terkabul apa yang kita inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.